Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang ada di sana. Pada hari ini, kami akan membawakan sebuah materi yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Oke, next. Nah, hari ini materinya akan dibawakan oleh yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Ahmad Zaki Ibnu Hikam. Yang kedua dengan Fionita Ummi Salma. Dan yang ketiga dengan Mutiah Salsabila. Yang keempat dengan Rastanako Prasetya, dan yang kelima dengan Fiorella Dinda Pramesti. Oke, next. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nah, maksudnya apa sih itu Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, maksudnya itu Pancasila dijadikan visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi keutuhan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya, Saudara Fionita. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir, atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Next. Fungsi ideologi. Fungsi dari ideologi adalah ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Fungsi lain dari ideologi yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam pencegahan terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada pada masyarakat. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mutiah. Oke, setelah mempelajari tentang pengertian ideologi dan fungsi ideologi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dan berperan sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Karena juga lahirnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia bersamaan dengan berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ciri pribadi, yakni kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga harus menjadi identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila harus ditanamkan dan berada di dalam diri setiap individu bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Peran Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa adalah untuk mempersatukan dan memberi petunjuk masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan. Yang keempat, sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah dilegalkan oleh Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggara serta norma-norma hukum dan negara. Selanjutnya yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sumber hukum merupakan dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Yang keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya. Perjanjian hukum yang dimaksud telah dilakukan per 18 Agustus 1945, yaitu saat PPKI, memantapkan dasar negara Pancasila sebagai konstitusional dan pembukaan Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa.
Pancasila sebagai sumber tujuan dan cita-cita bangsa sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu, bermusyawarah, serta berkeadilan sosial. Next. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumnya akan adalah berupa sanksi moral dan sosial. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Rastra Nakol. Terima kasih. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Kedua, nilai Pancasila, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama ada ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama, selanjutnya zaman Orde Baru, dan yang terakhir zaman Reformasi. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang menyusun konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Ketiga, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Keempat, ada penindasan dalam bentuk fisik yang terjadi di Timur, Aceh, Irian Jaya, dan tempat lainnya di Indonesia. Yang kelima, adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Terakhir, ideologi Pancasila pada zaman Reformasi. Adapun tujuannya dilakukan reformasi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Kedua, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. Ketiga, untuk melakukan perbaikan dari berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Keempat, meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya. Intinya, dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal yang baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengkoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fiorella. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Next.
adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama yaitu sebagai pandangan hidup, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, dan yang ketiga sebagai sumber hukum. Next. Yang pertama sebagai pandangan hidup. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila merupakan pemberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa. Pancasila berperan untuk menjadi kepribadian bangsa agar bisa dibedakan dengan bangsa atau negara lain. Dan yang ketiga, sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung makna bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.